Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Tolak terima imbalan. Sopir angkot malah minta lakukan ini pada wanita yang ditolongnya. Kemanapun ia bepergian, tentu seorang wanita akan selalu was-was, sebab dirinya selalu menjadi pusat perhatian dan sering menjadi korban lelaki. Terlebih ketika itu di malam hari. Akan tetapi, tidak semua lelaki itu seperti yang difikirkan. Masih banyak orang baik yang siap melindungi dan menjaga baik kehormatan para wanita. Malam itu ada seorang wanita dengan mobil mewahnya sedang mengalami masalah dengan mobilnya. Mobilnya mogok. Ia sendirian tak tahu kenapa hal itu bisa terjadi padanya. Di tengah sepinya jalanan, ia mencoba mencari bantuan dari pengendara lain. Tapi sayang, sudah hampir setengah jam ia melambaikan tangan ke pengendara yang lewat, namun tak ada satu pengendara pun yang mau berhenti. Hingga tak lama kemudian, lewat sebuah mobil tua yang kemudian berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Wanita itu justru merasa khawatir. Jangan-jangan orang yang ada di dalam mobil itu akan berbuat jahat kepadanya. Terlebih setelah pengendara mobil tua itu keluar dari mobilnya dengan penampilan acak-acakan. Pengendara mobil tua itu pun mendekati wanita itu dan menanyakan apa yang bisa ia bantu. Wanita itu masih sejenak terdiam. Meski ia agak ragu, namun ia tetap berkata bahwa mobilnya mogok. "Bolehkah saya menumpang hingga ke kota?" ucap wanita itu. "Silahkan." Pengendara mobil tua itu mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam mobilnya. Wanita itu masih saja gelisah. Dalam hatinya bertanya-tanya, apakah ia orang baik atau bukan? Hingga ia pun memberanikan diri bertanya nama dan apa pekerjaan dari orang yang ia tumpangi itu. "Nama saya Adam dan saya bekerja sebagai sopir angkutan umum," jawab pria itu. Wanita itu pun menanyakan banyak hal pada pria itu hingga tak terasa ia telah sampai di kota. Ia pun meminta diberhentikan di pinggir jalan. Wanita itu bermaksud akan memberi ongkos kepada pria itu, namun tak disangka ia justru menolaknya dan berkata bahwa ia tidak sedang mencari penumpang. Pria itu justru meminta kepada wanita itu agar memberikan uangnya kepada orang yang membutuhkan. Dengan segera pria pengendara mobil tua itu pun meninggalkan wanita itu. Wanita itu merasa sangat bersalah karena berprasangka buruk pada pria yang ternyata orang yang sangat baik. Masih dengan perasaan bersalahnya, wanita itu kemudian menuju ke sebuah kafe sambil menunggu suaminya menjemput dirinya. Ia pun memesan secangkir kopi kepada seorang pelayan wanita. Yang tak perlu waktu lama, pelayan wanita itu segera mengantarkan kopi pesanannya. Ia memperhatikan pelayan wanita itu yang terlihat jelas mukanya sangat pucat. "Apa kamu sedang sakit?" tanyanya kepada pelayan wanita. "Saya hanya sedang hamil tua dan saya harus tetap bekerja untuk mengumpulkan biaya melahirkan." Mendengar jawaban dari pelayan wanita itu, ia merasa sangat iba. Maka kemudian ia memberikan uang kembalian dari kopi yang ia beli untuk pelayan wanita itu. Tak hanya sampai di situ,
Sebelum ia meninggalkan kafe, ia juga memberikan secari kertas untuk pelayan wanita itu yang berisi pesan. Di bawah meja ada hadiah untuk bayi yang akan kamu lahirkan. Ambillah. Pelayan wanita itu pun segera menuju bawah meja. Yang sungguh tak pernah ia sangka, ia mendapatkan hadiah dari wanita yang memesan kopi tadi berupa uang sebesar 6 bulan gajinya yang biasa ia terima sebagai pelayan kafe. Malam itu ia benar-benar bersyukur. Ia tak pernah menyangka bahwa malam ini ada wanita yang sangat baik kepadanya. Maka sepulang dari kafe tempatnya bekerja, pelayan itu pun menceritakan kabar gembira itu kepada suaminya. Adam, malam ini saya bertemu dengan wanita baik. Ia memberiku hadiah berupa uang untuk biaya melahirkan anak kita. Ternyata suami dari pelayan wanita itu adalah Adam, sopir angkutan umum yang pernah menolong seorang wanita yang mobilnya mogok di jalan. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.